masuk ke pertumbuhan sel untuk reaktor kontinu. Jadi yang akan digunakan, nah yang kita akan pertama kali ini adalah yang ini CSTR kan ya. Ya, jadi ini kita akan bicara CSTR. Nah, hal yang penting di kan tetap kan intinya sama, yaitu kita membangun neraca massa, ya. Jadi intinya sama, kita membangun neraca massa, kemudian dari neraca massa itu hal yang perlu menjadi perhatian, ya. Jadi kalau kita lihat di atau mungkin saya yang share sedikit supaya ini mungkin. Oke Pak, sebentar. Silakan Pak. Itu di halaman berapa? 51. Ya, 53. Oh, kok di saya 54 ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi catatan dari saya saja. Ini kan ya. Ya, jadi yang mungkin yang perlu menjadi ya, jadi kita akan membicarakan tentang yang membangun neraca massa di sini, gitu kan. Ya, jadi kita membangun neraca massa di situ, tetapi di komponen yang terlibat biasanya kan kalau di reaksi kimia itu adalah substrat dan atau reaktan, ya, hanya bicara tentang reaktan. Ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini adalah ini ada substrat dan kemudian ada biomasa, ya. Jadi ada substrat, ada biomasa. Mungkin yang lainnya C-nya itu adalah apa itu? C itu mungkin komponen-komponen lain ya, nutrisi ya. Jadi limiting substrate-nya dianggap satu gitu. Nah, ini ada biomasa dan ada substrat. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita kalau kita mau membicarakan pertumbuhan sel, jadi pertumbuhan itu bersifat autokatalitis, ya, kemarin Pak Wawan sudah menyampaikan. Jadi katalisnya itu X-nya, biomasanya. Jadi biomasa sebagai katalis. Dan seiring dengan berjalannya waktu, si X ini akan bertambah. Ya, jadi katalisnya bertambah. Nah, itu kan tidak pernah terjadi di dalam reaksi kimia. Nah, itu catatan penting. Ya, jadi si katalis akan bertambah sehingga nanti ada pola-pola yang atau ada fenomena yang berbeda yang tidak kita temui di sistem reaksi kimia. Ya, jadi saya rasa itu yang perlu menjadi catatan, ya. Nah, penurunannya segala macam sama saja, kita membangun neraca massa, ya, neraca massa bagi substratnya, membangun neraca massa bagi biomasanya, dan kemudian kita selesaikan bersama-sama, atau simultan, neraca massa itu diselesaikan. Tetapi nanti ada catatan ini. Nah, nanti mungkin setelah Pak Wawan menyampaikan bahannya, saya akan menanyakan beberapa hal. Silakan Pak Wawan. Pak, terima kasih sebentar. Ya, saya lanjutkan ya dari yang tadi sudah disampaikan Pak Chandra. Jadi di sini nanti kita akan melihat bagaimana cara membangun neraca massa untuk sistem fermentasi yang kontinu menggunakan reaktor yang modelnya adalah CSTR. Jadi yang tangki berpengaduk sempurna atau sering juga disebut dengan
chemostat. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Chandra. Jadi yang bisa Anda bangun persamaannya atau yang bisa dibangun neraca massanya itu ya mulai dari sel, nanti ada substrat pembatas, kemudian komponen lain ini bisa berupa produknya misalnya. Jadi kalau misalnya nanti di proses fermentasi itu dihasilkan produk, Anda juga bisa membuat neraca massa dari si produk. Nah, tentunya karena fermentasinya ini dijalankan dengan asumsi menggunakan reaktor CSTR, ya, reaktor tangki berpengaduk sempurna, reaktor ideal, maka asumsi-asumsi yang digunakan pada reaktor CSTR itu juga tetap berlaku untuk chemostat atau fermentor. Oke, nah sekarang kita lihat, ini sebetulnya gambar yang mirip dengan gambar yang di halaman sebelumnya ya. Jadi kalau Anda punya CSTR, kemudian ada pengaduknya, nah Anda bisa lihat bahwa akan ada aliran yang masuk dan ada aliran yang keluar, karena ini adalah sistem kontinu. Nah, yang masuk itu bisa didefinisikan beberapa parameter ya, antara lain adalah F itu adalah laju alir umpan. Jadi F adalah laju alir umpan, kemudian S0 itu adalah konsentrasi umpan awal, kemudian ada X0 dan P0. X0 itu berarti ya konsentrasi substrat awal dan konsentrasi produk awal. Untuk beberapa kasus Anda bisa asumsikan konsentrasi produk awal 0 dan konsentrasi sel awalnya 0 ya. Jadi dianggap di aliran umpan itu tidak mengandung sel. Nanti selnya itu sudah ada di dalam reaktor ya sebagai inokulum awal, asumsinya begitu. Sehingga di aliran masuk itu belum ada atau tidak ada selnya. Produk juga belum terbentuk. Nah, nanti akan ada aliran keluar sehingga untuk volume kerja reaktor ya, VR ini adalah volume kerja reaktor. Jadi working volume-nya, bukan volume total reaktor. Jadi di sini yang kita sebut sebagai volume reaktor itu adalah volume cairannya saja atau volume kerjanya. Nah, karena diaduk sempurna, maka yang ada di dalam reaktor itu kondisinya akan sama dengan yang keluar reaktor. Jadi nanti ada sisa substrat, ada sel yang jumlahnya berubah terhadap waktu ya. Kemudian ada juga produk yang berubah terhadap waktu. Oke, ini adalah batas dari neraca massanya. Anda masih ingat karena di CSTR dia kan teraduk sempurna sehingga pada waktu yang sama komposisi di semua bagian itu sama sehingga Anda bisa membuat boundary condition-nya atau kontrol volume-nya adalah keseluruhan reaktor. Sehingga neraca massa itu Anda bisa bangun dengan boundary condition atau kontrol volume ya si reaktor tadi untuk CSTR ya. Nah, dari sini Anda bisa membangun satu adalah neraca massa untuk selnya, si X-nya. Ya, Anda masih ingat ya, neraca massa itu adalah akumulasi, laju akumulasi itu akan sama dengan yang masuk dikurangi yang keluar ditambah yang terbentuk dikurangi yang hilang atau yang habis ya atau terkonsumsi gitu ya. Nah, di sini ini adalah sel masuk, ini adalah laju sel keluar, kemudian ini adalah akumulasi ya. Nah, perlu Anda perhatikan satuan dari semua komponen, semua suku di dalam neraca massa ini harus sama. Jadi ini adalah laju sel masuk, F kali X0 itu adalah laju sel masuk, Fx ini adalah laju sel yang meninggalkan reaktor. Nah, ini adalah laju pembentukan selnya. Sementara yang suku yang berikutnya, ini adalah laju habisnya atau laju matinya si sel. Sehingga
sebetulnya kenapa di pembahasan sebelumnya kita perlu menentukan nilai mu dan KD adalah digunakan di dua suku ini. Jadi untuk menentukan di dalam neraca massa berapa laju pembentukan sel dan laju kematian sel. Ya, jadi di sini Anda bisa bangun neraca massanya menjadi yang ini. Oke ya. Ini adalah persamaan neraca massa secara umum ya. Oke. Kemudian dari sini Anda melihat ada parameter F ya, laju alir. Nah, di bioproses Anda bisa menggunakan parameter yang namanya dilution rate. Dilution rate itu adalah laju alir per volume kerja dari reaktor. Atau Anda juga bisa menganggap ini seperti laju pengenceran di dalam reaktor gitu ya. Jadi ada parameter dilution rate yang bisa digunakan sehingga nanti kalau F ini dibagi dengan VR ya, maka Anda dapatkan neraca massanya menjadi yang baris kedua. Yang ini ya. Jadi akumulasi itu akan sama dengan laju masuk dikurangi laju keluar ya. Kemudian ditambah yang terbentuk dikurangi yang mati. Oke, dari sini mestinya sudah cukup jelas ya bagaimana membangun neraca massa untuk si selnya. Nah, karena ini adalah reaktor kontinu sehingga bisa tercapai yang namanya kondisi steady state atau tunak ya, di mana tidak terjadi akumulasi sehingga nanti Anda bisa nyatakan ya, karena tidak terjadi akumulasi maka dx per dt-nya sama dengan 0. Kemudian dengan asumsi juga bahwa pada aliran umpan, ini kan umpan ya, pada aliran umpan itu tidak ada sel ya. Jadi media yang digunakan itu adalah steril sehingga X0-nya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0. Kemudian karena di reaktor CSTR itu kan umpan akan selalu ada ya, ada umpan segar atau substrat, tambahan substrat yang secara kontinu masuk ke dalam reaktor. Sehingga apa yang terjadi dengan sel itu akan dapat tumbuh dengan baik. Beda dengan ketika kita melakukan fermentasinya di reaktor batch, kan substratnya berkurang terus, sehingga akan pada suatu waktu waktu tertentu ya, setelah fermentasinya jalan beberapa lama, maka selnya akan mengalami perubahan fasa pertumbuhan gitu ya. Nah, kalau di sini karena substratnya ada terus, kita bisa mengasumsikan bahwa sel itu akan selalu tumbuh dengan baik. Artinya apa? Artinya tidak ada KD, tidak ada endogenous metabolism, dan tidak ada laju kematian sel. Atau endogenous metabolismnya dan laju kematiannya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhannya. Ya, karena substratnya ada terus. Sehingga Anda bisa asumsikan ini sama dengan 0. Sehingga nanti Anda akan dapatkan dengan 3 asumsi ini ya, pada kondisi tunak, kemudian X0 sama dengan 0, dan KD sama dengan 0, ini Anda akan dapatkan ini. Ya, bahwa mu G itu sama dengan D. Oke, apa artinya ini? Ada yang bisa berpendapat. Jadi setelah Anda setelah Anda susun neraca massanya, kemudian dengan asumsi-asumsi tertentu yang memang bisa dipenuhi ya. Oke Pak. Ada chat dari Pak Chandra, jadi silahkan di nanti biar aja dulu, karena Oke, kan Pak. Ya nanti kan ini cuma beberapa ini ya slide aja, selesaikan dulu aja supaya nanti. Oke, Pak. Untuk dikerjakan setelah ya. materinya disampaikan. Oke Pak. Nah sekarang
Anda lihat ya, di sini Anda dapatkan mu G sama dengan D. Ya. Kemudian mu G itu apa? Mu G sendiri kan dari monod Anda juga bisa dapatkan bahwa mu G itu akan sama dengan D, itu sama dengan ini. Oke, dari sini apa yang bisa Anda perhatikan? Atau ketika neraca massa dari CSTR itu menghasilkan ya dengan asumsi-asumsi tertentu menghasilkan ini, apa pendapat Anda? Ada yang mau mencoba berpendapat? Ini kayak pola laju maksimum ya Pak ya? Gimana? Kayak laju maksimum gitu, mu ms ks tambah s gitu kayaknya. Maksudnya? Ya, mu itu adalah kalau menurut monod mu ms per ks plus s. Itu akan sama dengan D. Nah, dari sini apa yang bisa Anda simpulkan atau apa yang bisa Anda ceritakan? Sel itu cepat mati Pak. Gimana? Sel itu cepat mati Pak. Soalnya sebanding lajunya, kan lebih gitu. Agak kurang jelas suaranya. Halo Pak. Iya. Kayaknya selnya bakal cepat mati gitu deh Pak. Soalnya sama dengan lajunya. Laju pertumbuhan hampir sama gitu Pak. Persamanya Selnya cepat mati. Mungkin cepat mati, mungkin. Sebanding Pak soalnya dengan laju pertumbuhan. Oke. Sekarang coba Desi jawab ya. D itu tadi apa? D itu apa ya Pak ya? Kalau saya itu dilution factor. D itu adalah dilution rate ya. Dilution rate. Nah, D itu adalah laju alir dibagi dengan volume kerja reaktor. Kalau Anda punya volume reaktor tertentu ya, apakah Anda bisa mengubah D? Enggak Pak. Kenapa enggak? Susah. Ya soalnya volume reaktornya sudah tertentu Pak. Paling bisa diubah F-nya. Tapi kan D adalah laju alir dibagi volume reaktor. Kalau volume reaktornya sudah tertentu, Anda masih bisa merubah D kan? Dengan cara? Mengubah F. Iya, betul. Jadi, Anda bisa memanipulasi atau Anda bisa mengatur nilai D-nya itu dengan cara mengatur nilai F-nya. Alir kan bisa diatur ya. Kalau Anda punya pompa dan alat pengatur laju alir, ya Anda tinggal atur laju alirnya sehingga Anda akan dapatkan F-nya bisa diubah-ubah. Artinya, D ini adalah parameter operasi dari reaktor. Betul nggak? Kalau Anda sudah punya FV-nya, ya Anda tinggal atur F-nya. Maka Anda bisa mengatur D-nya. Sementara kalau mu G adalah laju kematian Pak. Berarti mu G laju kematian? Bentar. Mu G ada di sini. Mu itu apa? Baru juga dibahas di kuliah minggu lalu. Laju pertumbuhan sel kan ya? Betul ya? Iya, benar Pak. Mu G adalah laju pertumbuhan sel. Nah, ketika mu G sama dengan D artinya apa? Anda bisa mengatur seberapa cepat pertumbuhan sel itu tumbuh di dalam reaktor CSTR. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengatur F-nya.
ya. Jadi dari sini kita bisa memanipulasi parameter kinetika pertumbuhan selnya dengan mengatur parameter operasi dari reaktor, yaitu CD. Caranya bagaimana? Ya, menaikkan laju alir umpannya. Tapi hati-hati ya. Jadi sebetulnya ini tidak berlaku. Pertama, ini hanya berlaku dengan asumsi-asumsi yang tadi sudah disebutkan ya. Ada 3 asumsi. Kondisi tunak, X0-nya itu sama dengan 0, kemudian KD-nya sama dengan 0. Tapi ini pun itu tidak berlaku seterusnya ya. Bahwa μg sama dengan D, ya, bahwa tadi Anda akan dapatkan kalau D dinaikkan, itu μg juga akan naik. Tapi apa yang terjadi ketika D dinaikkan? Laju alir akan semakin cepat, ya. Kan cara menaikkan D tadi adalah dengan menaikkan laju alir. Jadi ketika laju alir dinaikkan, D dinaikkan, laju alir dinaikkan, maka umpan itu akan mengalir dengan lebih cepat di dalam reaktor. Apa yang terjadi ketika D-nya sangat cepat? Atau laju alirnya sangat cepat? Ricky, ada? Ya, Pak. Ya, menurut Anda apa yang terjadi kalau, kan tadi dengan persamaan ini kita bisa anggap kalau laju alir dinaikkan, laju pertumbuhan selnya akan naik. Ya, dari sini. Nah, tapi menurut Anda apa yang terjadi kalau laju alir umpan itu Anda naikkan sekenceng-kencengnya gitu ya? Apa ya? Mungkin pertambahan μg-nya. Pertambahan μg-nya kenapa? Mungkin Kalau D-nya tinggi sekali, laju alirnya kenceng sekali. Apa yang terjadi dengan sel? saya bisa hancur, Pak. Gini. Sebelum hancur? Apa ya? Jadi Anda punya sel ya di sini. Iya. Terus Anda naikkan, Anda atur laju alir yang masuk. Terus ini Anda naikkan laju alirnya. Ketika F masuk itu bertambah, F keluar juga bertambah kan ya? Iya, mungkin saya terbawa keluar mungkin, Pak. Betul. Kalau terbawa keluar dia akan berkurang selnya. Berkurang. Iya. Jadi artinya ada batas-batas tertentu di mana Anda tidak bisa leluasa untuk menaikkan D semau Anda, atau Anda tidak bisa menaikkan F-nya semau Anda. Karena begitu F-nya sangat tinggi, bukannya sel itu tumbuh di dalam reaktor, tapi dia akan terbawa keluar aliran. Belum sempat tumbuh sudah terbawa keluar. Ya, jadi ini yang disebut dengan wash out. Ya, ini perlu diperhatikan ya, ketika Anda mengoperasikan CSTR, betul bahwa dengan asumsi tertentu Anda bisa menaikkan kecepatan pertumbuhan sel di dalam reaktor dengan cara menaikkan laju alir. Tapi ada batas maksimumnya. Jadi nanti biasanya Anda akan dapatkan, ini adalah mu ya, ini adalah D, ini mu itu akan naik terus ya, dengan kenaikan D, sampai level tertentu terjadi washout, mu-nya akan turun drastis. Begitu D-nya dinaikkan. Nah ini biasanya CSTR itu dioperasikan pada nilai dilution rate sedikit di bawah titik washout tadi. Oke ya, nah ini dari monod Anda bisa dapatkan ini, kemudian dari dengan dibalik ya, bahwa hubungan mu terhadap S itu ada dari monod, sehingga S itu adalah seperti ini. Oke. Kemudian selain raca massa sel, Anda juga bisa menyusun raca massa substrat. Intinya sama ya, Anda tinggal, ini adalah substrat yang masuk, ini adalah substrat yang keluar. Nah, kalau substrat kan pasti terkonsumsi ya, jadi tidak ada substrat yang terbentuk. Jadi di sini dibedakan menjadi 2. Ini adalah substrat yang terkonsumsi untuk pertumbuhan sel, dan ini adalah substrat yang terkonsumsi untuk pembentukan produk. Ya, Anda lihat ada μg dan ada Kp-nya. Ini adalah akumulasi. Oke, sekarang
Kalau dengan asumsi, jadi dari neraca massa substrat ini, Anda bisa gunakan juga pendekatan kondisi tunak ya, sehingga ini sama dengan 0. Kemudian misalnya pertumbuhan atau fermentasi konsumsi substrat itu hanya digunakan untuk pertumbuhan sel saja, tidak ada pembentukan produk, berarti ini Anda bisa asumsikan 0. Ya, sehingga Anda bisa dapatkan pada saat kondisinya adalah steady state dan tidak ada pembentukan produk, Anda bisa dapatkan persamaan ini. Ya, ini diturunkan dari neraca massa yang substrat ini. Asumsinya tidak ada akumulasi dan tidak ada pembentukan produk. Sehingga hanya dari yang ini dan sama dengan 0, kemudian D sendiri sama ya, definisinya adalah F per V. Lalu dari yield sendiri Anda bisa dapatkan bahwa hubungan antara X dengan S0 min S itu adalah dari yield-nya. Ini dengan asumsi X0-nya tadi 0, gitu ya. Kan X0-nya bisa dianggap 0. Sehingga Anda bisa dapatkan hubungan X terhadap ini kan tadi dari persamaan neraca sel ya, jadi begini, sehingga Anda bisa dapatkan ini. Oke, nah bagaimana kalau terjadi endogenous metabolism? Jadi kalau terjadi endogenous metabolism, jadi Anda bisa, kalau tadi D itu sama dengan mu G saja, kalau terjadi endogenous metabolism, berarti D itu sebetulnya adalah mu dikurangi KD, atau sama dengan mu net. Atau mu growth-nya ya sama dengan D ditambah KD. Ya, sehingga nanti persamaan yang ada mu G-nya ya tinggal diganti saja dengan D plus KD. Oke ya, penurunan selanjutnya biasa ya. Nah di sini didefinisikan MS itu adalah istilahnya adalah koefisien ya. Ini adalah sama dengan KD dibagi dengan yield sel terhadap substrat. Oke. Nah, di sini ada dua. Ya, silakan. Endogenous metabolism itu artinya apa ya, Pak? Berarti. Gimana? Maksudnya ini metabolismenya ini untuk apa? Ya, kalau endogenous metabolism ya berarti nilai KD-nya signifikan. Intinya begitu ya. Jadi ketika substrat itu dikonsumsi, itu kan dia dapat energi ya. Pada dasarnya ketika substrat dikonsumsi, dia ada mendapatkan sel itu akan mendapatkan energi. Energinya itu bisa dipakai untuk tumbuh ya, menambah jumlah selnya, dan bisa dipakai untuk endogenous metabolism. Endogenous metabolism ini terjadi kalau sel itu butuh pertahanan diri. Ya, kalau dipakai untuk endogenous metabolism hanya untuk pertahanan diri, berarti selnya kan tidak akan nambah jumlahnya. Tapi dia mengurangi jumlah sel yang tumbuh karena sebagian energinya dipakai. Artinya apa? Nilai KD ya. Jadi kalau secara persamaan kan ada mu G, ada KD. Ya, mu net kan ini ya, mu net kan yang ini. Ya. Kalau tidak terjadi endogenous metabolism atau pemakaian energi untuk endogenous metabolism ini relatif kecil, ya, relatif tidak signifikan, dan selnya itu sehat-sehat semua, berarti kan dia menggunakan energinya, hampir semua energinya dipakai untuk tumbuh. Berarti mu G-nya akan jauh di atas KD. Sehingga KD-nya bisa diabaikan relatif terhadap mu G. Nah, tapi kalau terjadi endogenous metabolism, jadi kondisi pertumbuhannya itu tidak baik, kemudian selnya itu harus mempertahankan diri, atau sudah mulai
ada sel yang mati, maka nilai KD-nya menjadi makin signifikan. Jadi perlu diperhitungkan dalam perhitungan neraca. Intinya seperti itu. Kalau misalnya continue gitu kan sebenarnya pasokan substratnya ada terus ya Pak. Itu memangnya sel itu perlu si substrat itu tuh untuk pertahanan diri juga Pak. Karena kan tidak ada tahapan-tahapan pertumbuhan itu yang fase-fase itu kan Pak. Iya betul. Makanya di asumsi awal persamaannya menjadi ini gitu ya. Jadi di sini memang di asumsi awal kita kan kalau menyusun model itu kan kita berangkatnya dari yang paling sederhana dulu. Yang paling sederhana tadi asumsinya bahwa semua selnya itu dalam kondisi sehat. Sehingga Anda dapatkan hubungan substrat terhadap D, hubungan mu terhadap D. Terus nanti ini Anda masukkan ke neraca substrat, Anda dapat persamaan ini. Hubungan sel, konsentrasi sel terhadap D, parameter kinetika sel, konsentrasi substrat awal, dan yield. Nah, yang sebelah kanan ini kita gunakan kalau memang ada kondisi tertentu yang membuat KD-nya signifikan. Misalnya adalah si produknya itu adalah produk metabolisme sekunder. Tapi mau diproduksinya secara kontinu gitu ya. Jadi memang kondisi substratnya atau komposisi substratnya itu tidak semua mendukung pertumbuhan sel saja. Tapi selnya memang dibuat agar dia mengalami endogenous metabolism dan dia bisa membentuk produk. Kira-kira begitu. Oke Pak, makasih banyak Pak. Ya, oke. Nah di sini Anda bisa lihat ya. Jadi ada 2 yield ya ditulisnya. Ini adalah ada YXS, ada YM, ini XS ya harusnya. Betul. Jadi ada YMXS dan ada YAPXS. Ya. Jadi kalau yang ini nanti silahkan dicek lagi juga di buku Schuller-Kargi ya. Ini menyatakan yield sel terhadap substrat yang memang digunakan untuk pertumbuhan saja. Jadi konsumsi substrat yang memang digunakan untuk pertumbuhan. Sementara kalau yang ini, YAP ini menyatakan yang apparent. Jadi waktu kita bahas itu kan sudah pernah dibahas juga ya. Jadi ini menyatakan konsumsi substrat yang dipakai untuk keseluruhan. Jadi memang yang hanya dilihat di awal dan akhir. Jadi dibedakan ya di sini. Jadi kalau yang M itu yang memang hanya untuk pertumbuhan saja, sementara kalau yang AP itu adalah yang totalnya. Sehingga Anda bisa membuat penurunan neraca massanya menjadi seperti yang ada di layar. Nah, kalau ada KD atau KD-nya signifikan, maka kalau yang tadi kan S-nya ini ya, S terhadap D-nya yang ini. Kalau yang ada KD-nya, Anda bisa buat menjadi ini. Oke, ini kalau ada kondisi di mana KD-nya diperhitungkan. Oke, neraca sel sudah, neraca substrat sudah, sekarang adalah neraca produk. Sebetulnya neraca produk sama ya, produk akumulasi, ya, VR itu akan sama dengan F kali P0 dikurangi F kali P gitu ya. Kemudian ditambah QP kali X kali VR. Cuman kan di produk awal itu kan tidak ada, di umpan awal tidak ada produk. Kemudian akumulasi itu sama dengan 0. Sehingga dengan asumsi kondisi steady state,
dan tidak ada produk di umpan awal, maka Anda dapatkan persamaan ini. Oke, sehingga dengan menggabungkan neraca pembentukan produk ke dalam neraca substrat, Anda bisa dapat persamaan ini. Nah, di sini ada yield juga ya. Jadi ini adalah yield produk terhadap substrat. Sehingga ketika dimasukkan ke neraca sel, ini Anda bisa dapatkan hubungan ini. Ini menghubungkan antara konsentrasi sel terhadap substrat awal, sisa substrat, D, KD, dan KP. Kalau KD-nya tidak diperhatikan, ya, tidak ada endogenous metabolism, ya KD-nya dianggap saja 0. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke yang persamaan terakhir? Pak mau bertanya lagi. Yuk, silakan. Tadi itu kan yang penurunan endogenous metabolism itu berarti mengasumsikan tidak ada pembentukan produk ya? Iya, yang ini diturunkan dulu dari neraca massa substrat ya. Jadi neraca massa substrat, asumsi state di state, tidak ada pembentukan produk, dapat ya persamaan ini. Terus kalau ada endogenous metabolism, ada KD. Jadi KD-nya mempengaruhi nilai D-nya. Masukkan ke persamaan, ini tuh persamaan neraca sel ya. Di persamaan neraca sel dengan adanya KD. Belum ada pembentukan produk, betul. Nanti kalau ada pembentukan produk, tinggal dimasukkan ke neraca massa substrat dan neraca. Sebetulnya kalau ada pembentukan produk, ya tinggal di sini saja. Ini Anda tambah, kalau terhadap sel ya, ini ada, ini kan. Seperti itu. Jadi kembali lagi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra ya, Anda susun neraca massanya dulu ya. Anda perlu memahami komponen yang terlibat di neraca massa itu apa saja. Kemudian Anda buat ya. Berarti kalau Anda membangun neraca sel ya ada bukan, ini bukan masuk di sini ya. Jadi kalau neraca massa sel itu kan terdiri atas sel yang masuk, sel yang keluar, sel yang tumbuh, dan sel yang mati. Ini saya ralat ya, ini masuknya bukan di sini. Kalau neraca massa substrat, itu adalah substrat masuk, substrat keluar, ya, substrat masuk, substrat keluar, substrat yang dipakai untuk tumbuh, dan substrat yang dipakai untuk pembentukan produk. Ya, masuknya di sini, maaf. Masuknya si KP tadi di sini. Nah, di neraca massa sel, Anda asumsikan dulu KD-nya tidak berpengaruh. Ya, KD tidak berpengaruh, steady state, X0-nya 0. Anda dapat hubungan yang ini. Di neraca massa substrat, Anda juga asumsikan dulu KP-nya tidak ada. Jadi dari yang model sederhana ini Anda kembangkan satu demi satu ya. Kalau dengan endogenous metabolism tanpa pembentukan produk, neraca massa substratnya menjadi seperti ini. Lalu kalau dilihat dari neraca pembentukan produk saja, kan dapat yang ini ya. Kalau ini kan jelas ya bahwa di awal tidak ada P, kondisinya steady state. Nah, kemudian kalau ada pembentukan produk, berarti neraca massa substrat yang ini, komponen ini Anda perhatikan. Anda dapat persamaan yang ini. Ini sudah memperhitungkan di sel itu terjadi endogenous metabolism, ya. Jadi ketika substrat itu, kalau mungkin balik ke sini dulu ya, ketika substrat itu dipakai untuk dikonsumsi oleh sel, kalau ini kan untuk tumbuh saja dan untuk membentuk produk.
Nah, yang untuk tumbuh, ketika ada KD, berarti konsumsi substratnya terbagi dua lagi kan. Yang satu dipakai untuk tumbuh, yang satu dipakai untuk endogenous metabolism. Tapi terhadap substrat, dua-duanya mengurangi substrat. Dua proses ini mengkonsumsi substrat. Oke ya? Oke Pak, mungkin satu lagi Pak, mohon maaf agak banyak tanya. Ini kan berarti si neraca substrat ini tuh dia fungsi dari sel ya, apa jumlah selnya X itu. Iya, terus betul. X juga dia persamaan diferensial. Berarti emang bakalan apa ya? Jadi X ini berubah, terus juga S itu berubah sebagai fungsi dari yang X tadi itu. Berarti kayak berubah saling apa berhubungan ya, satu sama lain. Ya berhubungan gitu ya, Pak. Memang betul. Iya, jadi Anda buatnya kan, tapi kan ini kan continue ya, jadi Anda bisa nyatakan kondisinya steady state. Jadi Anda di sini dapat hubungan S terhadap D, atau mu terhadap D gitu ya. Nah, dari sini Anda dapat hubungan tadi X terhadap S. Padahal dari neraca sel, S terhadap D-nya Anda sudah dapatkan. Ketika ada endogenous metabolisme, ya tinggal KD-nya diperhitungkan. Gitu saja. Terus di sini ada neraca massa produk. Anda dapatkan hubungan antara P terhadap X dan D. Masukkan ke neraca substrat, kemudian bisa juga dimasukkan ke neraca selnya. KD sama dengan 0 kalau memang endogenous metabolismenya tidak dipertimbangkan. Jadi tidak perlu menghafalkan rumusnya ya, karena cukup banyak. Jadi yang perlu Anda pahami adalah bagaimana menyusun neraca massanya. Ada 3 ya, neraca massa sel, ada substrat, dan ada produk. Oke? Ya, saya rasa Oke, Pak. karena optimasi itu agak sedikit lain. Nah, coba dia di halaman ini, yang di halaman ini, ya. Jadi kan tadi kasusnya sebetulnya kan kita melihatnya per komponen ya. Jadi kita harus lihat, jadi ada komponen substrat, ada komponen biomass, ada komponen produk gitu. Nah, neraca massa itu adalah disusun neraca massa substrat, neraca massa sel, ya sebenarnya bisa dibuat juga kan neraca massa produk, ya. Nah, tadi kan nanti tinggal dilihat kasusnya, ya apakah KD-nya signifikan atau tidak, produknya ada tidak ya. Kalau produk nggak ada kan berarti tidak perlu dilihat. Nah, tapi coba perhatikan di sini, diperhatikan persamaan yang ada ini ya. Ada pertanyaan saya tadi gitu ya, pertanyaan yang ada masuk di Slido. Nah, ini coba lihat persamaan S, ini substrat ya, kemudian persamaan dari X. Nah, ada yang aneh nggak? Persamaan S ini ada yang aneh nggak menurut Anda? Perhatikan itu. Nah, terus Mas, kalau menemukan adanya kelainan, jadi ini adalah substrat konsentrasi, ini adalah pengertiannya, ini adalah ini kan kembali lagi ke sistem reaktor CSTR kan. S itu adalah konsentrasi, jadi kan CSTR itu gambarnya kan ada reaktor, terus kemudian ada ya, jadi selalu kan gambarnya begini kan. Ini ada S0, ini ada S. Nah, S adalah ini kan. Ya, volumenya tahu, laju alirnya terus. Nah, S itu adalah ini, dan kemudian X juga adalah yang keluar gitu. Nah, coba perhatikan persamaan S menurut Anda ada yang aneh nggak gitu? Ada yang aneh nggak gitu? Ya, nanti bisa dituliskan ya, jadi nggak usah dijawab sekarang, mungkin karena ini terbuka sampai beberapa hari. Nah, nanti minggu depan coba, kalau menurut Anda ada yang aneh nggak persamaan S ini?
Ya, coba pikirkan ya, S itu bisa selain ini yang ke halaman sebelumnya juga sama saja. Pak Wawan mungkin ke halaman sebelumnya. Yang di halaman, nah halaman sebelumnya ya, sebelumnya lagi. Yang paling sederhana aja, yang paling sederhana ya, yang paling sederhana kan ini kan. Ada yang aneh nggak? Ini yang kalau KD tidak ada yang aneh nggak? Jadi substrat ini adalah konsentrasi substrat di sini. Ini kan konsentrasi di sini S0. Ya. Jadi coba perhatikan, nanti masuk ke Slido, catat aja sama Anda di Slido, terus kemudian berapa ininya kan ada di chat ya. Jawab ya dalam beberapa hari ini ya, jangan sampai minggu depan, mungkin hari ini ataupun besok masih bisa. Apa menurut Anda keanehan persamaan tersebut? Masuk ke Slido, terus minggu depan mungkin saya tayangkan apa jawaban Anda. Mungkin itu dari saya tambahannya supaya berpikir nanti. Nah, mungkin masuk ke dilution rate. Kecuali kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Apakah masih ada pertanyaan? Bukan dilution rate, ke optimum ya. D optimum. Ya, betul. Mungkin sambil menunggu pertanyaan saya lanjutkan sedikit ya. Jadi kalau tadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa Anda bisa menaikkan D untuk menaikkan mu growth-nya. Nah, dari sini Anda bisa mencari ya di manakah letak D optimum sehingga tidak terjadi washout. Jadi ini sebetulnya diturunkan dari persamaan neraca sel ya. Jadi neraca sel dengan gabungan antara neraca sel dengan neraca pembentukan produk ya. Kemudian jadi 3 neraca tadi ya, neraca sel, neraca substrat, dan neraca produk. Tapi diasumsikan tidak ada endogenous metabolism, kemudian tidak ada pembentukan produk, sehingga KP-nya 0, sehingga Anda turunkan antara, Anda kan dapat hubungan D sebagai fungsi X ya. Ya, jadi D sebagai fungsi X. Itu dari yang ini ya, dari persamaan neraca substrat terhadap neraca sel, Anda dapatkan hubungan D terhadap fungsi X, sehingga nanti D optimum itu adalah Anda membuat ininya sama dengan kebalik rasanya. Tapi nanti dicek lagi di buku Sularkari juga bahwa Anda membuat dx per dd-nya sama dengan 0. Ya. Jadi ketika Anda membuat dx per dd-nya sama dengan 0, Anda akan dapatkan di optimumnya. Karena jadi ini adalah kebalik ya, X sama dengan fungsi dari D. Ya, di mana nanti D optimum itu akan didapatkan dari penurunan fungsi ini dan mengeset sama dengan 0, Anda akan dapatkan di optimumnya. Jadi ini adalah memperhitungkan di optimum ya, optimum dilution rate ini nanti akan memperhitungkan berapa mu maksimum dari sel, Ks dari sel ya. Jadi ini kan parameter kinetika dari sel. Kemudian S0, berapa konsentrasi awal dari si substratnya di dalam umpan. Nanti Anda bisa dapatkan optimum dilution rate.
Oke, mungkin itu dari saya, Pak Chandra. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak saya Chandra, rasa apakah mau ditambahkan, Pak? berkaitan dengan optimum ini perlu ada gambar gitu supaya paham gitu apa yang dimaksud dengan optimum dilution rate itu. Karena optimum itu di mana, jadi harus menggambarkan antara hubungan S dengan S atau apa biasanya dengan D gitu. Apa yang dimaksud dengan D optimum itu? Coba dicari gambarnya ya yang berkaitan dengan karena kalau enggak agak bingung apa yang dimaksud dengan ini gitu. Yang menghubungkan antara nanti dengan D, ini dengan X atau S yang nanti bentuknya begini itu. Mungkin dijelaskan itu gitu supaya tahu apa yang ini kan ada. Jadi punya bayangan apa sih optimum dilution rate ini maksudnya. Karena kalau tanpa itu ya cuma cari optimum, tapi maknanya apa ini kan D kali X ya, D kali X terhadap D gitu. Ya, jadi betul. Ini kan masuk ke dalam produktivitas gitu. Jadi mengoptimumkan itu berkaitan dengan produktivitas. Jadi harus dijelaskan ini. Jadi optimum itu apa itu kan harus berkaitan dengan memaksimalkan produktivitas. Mungkin nggak bisa hari ini, mungkin nanti di awal itu Oke, mungkin di pertemuan berikutnya disinggung sedikit gitu ya, Pak ya? Ya, karena nggak paham siapa itu dilution rate tanpa dijelaskan produktivitasnya. Oke. Baik, mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan dulu? Aduh, Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Itu dari saya ini. Iya, Pak. Saya live ya, saya live. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan. Buat tadi itu kan yang diturunkan DX per DD itu dari kasus yang tidak ada metabolisme endogenus dan nggak memproduksi produk. Jadi dari ini? Ya, itu apakah semua kasus, apakah semua kasus itu bisa digunakan atau didekati dengan itu, atau kalau ada misalnya metabolisme endogenus harus diturunin dari yang kasus terjadinya endogenus, Pak? Iya, harus diturunkan. Jadi kembali lagi Anda harus memahami dulu apa yang terjadi di dalam CSTR tadi, di dalam fermentasi kontinu tadi. Ya, jadi kalau Anda bisa mengasumsikan memang kondisinya yang paling sederhana tadi ya, kalau paling sederhana itu ya yang terjadi itu hanya pertumbuhan sel, tidak ada pembentukan produk, pertumbuhan selnya pun itu baik sekali. Ya, jadi tidak ada KD. Maka Anda dapatkan hubungan X terhadap D itu dari yang sini. Nah, tadi terlewat ya, betul sudah diingatkan oleh Pak Chandra. Jadi ketika Anda melakukan fermentasi, itu kan salah satu yang dicari adalah produktivitas sel ya. Jadi kalau yang kasus tidak ada endogenous metabolism, kemudian tidak ada product formation, itu kan artinya yang Anda kejar di fermentasi itu hanya untuk membentuk sel. Ya, jadi yang terjadi itu adalah pertumbuhan sel, dan pertumbuhan selnya itu yang bagus gitu ya. Tidak ada KD, tidak ada KP, tidak ada produk yang terbentuk. Sehingga produktivitas sel, Anda kan masih ingat ya, produktivitas sel itu adalah jumlah sel per volume reaktor per waktu. Jadi sebetulnya itu adalah dilution rate. Dilution rate kan satuannya per waktu ya. Tadi mungkin lupa disampaikan juga. F itu kan volume per waktu, V itu adalah volume. F itu laju alir volumetrik ya. Jadi agak sedikit beda dari yang buku Levenspiel. Kalau Levenspiel itu kan laju alir molar. Kalau di sini di Shiller-Kargi, F itu adalah laju alir volumetrik. Dibagi dengan volume berarti kan per waktu. Sehingga produktivitas itu adalah dilution rate dikalikan X. Oke ya. Nah, X sendiri itu adalah fungsi yield dan dilution rate.
gitu kan? Nah, bagaimana mendapatkan dilution rate? Jadi X itu nanti akan menjadi fungsi dari dilution rate. Bagaimana mendapatkan dilution rate optimum? Optimum adalah dilution rate yang menghasilkan X-nya maksimum. Sehingga Anda cari dari ddx per dd sama dengan 0. Kurvanya tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Chandra ya. Jadi antara D dengan X itu kan akan naik. Kenapa naik? Karena tadi menaikkan mu kan. Menaikkan mu berarti kan menaikkan X. Ya, dari persamaan ini. Jadi sebetulnya dari persamaan ini, nanti kan X-nya juga akan naik, sampai suatu titik nanti dia akan turun. Karena kan fungsinya menjadi fungsi kuadrat ya. D kali X itu kan fungsi dari D, tapi D-nya polinom order 2. Karena dikalikan D lagi semuanya. Nah, titik optimumnya itu didapatkan di D berapa, ya diturunkan dari ini. Ternyata dapatnya ini. Nah, kalau ada KP atau kalau ada KD, ya Anda susun dulu neraca massa sel, substrat, dan produknya. Kan ini ya jadinya. Nanti ya tinggal dikalikan D. Jadi DX per D. D-nya sama dengan 0. X-nya pakai yang ini. Apakah cukup menjawab? Menjawab, Pak. Berarti harus diturunin lagi dulu ya? Iya, betul. Harus diturunkan lagi. Jadi jangan langsung pakai rumus ya. Jadi Anda harus memahami dulu konteks kasusnya itu apa. Apakah hanya ada sel saja? Kalau hanya sel saja, apakah selnya hanya tumbuh saja atau ada endogenous metabolism? Terus apakah ada pembentukan produk? Ya. Oke, untuk PR ini ya dari Suler dan Kargi dari yang bab 6 silahkan dikerjakan, nanti minggu depan dikumpulkan. Oke, waktunya sebetulnya sudah agak lewat sedikit. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Singkat saja kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada, berarti kuliah hari ini saya cukupkan sekian ya. Kita ketemu lagi hari Selasa depan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.